Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar matematika. Semangat. Ibu menanyakan dulu bagaimana kabar hari ini? Oke, siap menerima lanjutan materi pembelajaran? Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang prisma ya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, adiknya prisma. Apa itu? Ibu akan share dulu materinya. Iya, gambarnya masih sama tentang bangun universitas mana ini ya? Ini bangun depannya itu sangat luar biasa berbeda pada bagian atasnya. Dan yang akan kita bahas ini tujuan pembelajaran itu mampu membedakan dan menentukan luas permukaan serta volume bangun prisma. Oke. Prisma lagi. Maaf ya, limas. Limas itu kalau dilihat bentuknya seperti ini. Pada bagian sisi tertentunya mengerucut bertemu pada satu titik pertemuan. Definisi limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, atau segi 5, dan seterusnya, dan ada bidang sisi tegaknya yang berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik pertemuan. Titik potong pada sisi-sisi tegak limas itu disebut titik puncak limas. Jadi, ketika satu alas ini dengan segi banyak, segitiga, segi 4, segi 5, kemudian segitiga sama tidak beraturan, itu kemudian bertemu pada satu titik pertemuan, maka pada bagian selimut dari limas itu membentuk segitiga. Ini karena bertemu pada satu titik. Nah, ini namanya sisi selimut segitiganya. Nah, bagian dari titik pertemuannya ini dinamakan titik puncak limas. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah bentukan-bentukan dari limas dengan alas yang bagian segi banyaknya itu berbeda. Nah, sekarang ini masih sama seperti tadi ya, tapi yang akan kita lihat ini adalah segi 5 segitiga beraturan. Ini segi 4, segi 5, kemudian ini segitiga seberang, segi 4 seberang. Nah, kan ada perbedaan antara yang beraturan dengan yang tidak ya. Kemudian ini segi 5 seberang. Tidak sama pada satu sisi tertentu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tinggi limas itu adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alasnya. Di mana bisa kita lihat, misalnya ada bangun segi 4 beraturan. Kalau ini adalah selimut dari bangun tersebut karena berbentuk segitiga, maka tinggi limas itu dari titik puncak itu ditarik garis ke bagian alas. Nah, ini adalah tinggi dari limas. Kemudian ada juga tinggi segitiga, berarti dari titik puncak itu dibagi dua pada bagian selimut limas. Nah, ini adalah tinggi dari bangun selimut segitiga. Bisa dipahami perbedaannya ya? Kemudian tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas tadi. Nah, itu yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang kita harus tahu juga bahwa ketika ada sebuah bangun limas, maka titik pertemuannya itu dinamakan dengan titik sudut. Berarti ini titik sudutnya adalah titik A, B, C, D, dan titik puncak T. Tinggi limas berarti yang tegak lurus. Nah, ini berarti TO bertemu tegak lurus pada bidang alasnya. Ini namanya titik tinggi dari limas. Kemudian ada juga tinggi segitiga. Mungkin ditarik garis ke sini, mungkin T ke F misalnya. Ini yang tegak lurus seperti ini. Bisa dibedakan ya. Kemudian garis AB itu garis lurus. BC juga, CD dan DA merupakan garis lurus yang merupakan alas dari rusuk-rusuk, garis alas dari rusuk bangun limas. Seandainya kita mau menggambar sebuah bangun segi banyak, asalnya itu dari
lingkaran, kemudian ditentukan ada berapa banyak sudut yang dibentuk. Nah, bagian terluar, bagian dari titik pertemuannya ini, nih ya, itu dinamakan dengan selimut. Selimut dari limas. Jadi asalnya dari bangun kerucut ini. Kemudian dibuat segi banyak beraturan. Diagonal. Diagonal limas itu apabila bagian dari alasnya dibentuk nilai miring, kemudian ada daerah tertentu. Kalau bagian dalam limas, ini ya, ini diagonalnya berarti untuk alasnya itu AD, karena dia harus berbentuk miring. Kemudian ada juga diagonal bidang, berarti yang ada di dalamnya ini saling bertemu pada 3 titik pertemuan, itu adalah bangun ruang. Limas beraturan. Perhatikan gambar ini ya. Skor Ibu mana? Nah, TABCD ini menunjukkan limas. Kemudian garis rusuknya itu adalah TA, TB, TC, dan TD. Nah, garis-garis alasnya itu garis lurus. Rusuknya ini AB, garis lurus BC, garis lurus CD, garis lurus DA. Nah, rusuk-rusuk ini ketika bertemu pada satu titik pertemuan, jadilah dia bernilai T ini disebut dengan titik puncaknya. Nah, masih sama bahasan Ibu ya. Sehingga untuk satu bagian lingkaran, untuk satu bagian selimut itu kita bisa membaca titik A, B, T, titik B, C, T, dan seterusnya. Kemudian untuk alasnya kita baca karena alasnya berbentuk persegi, maka titik A, B, C, D. Itu. Nanti lebih lanjut lagi istilah-istilah ini kita pakai ya. Nah, seandainya lagi kalau kita mau membuat bangun 5 segi 4, maka bangun itu ketika dibuat dasarnya itu membentuk bentukan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan jaring-jaring bangun. Ketika dipertemukan titik T, 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 T yang ada di sini, jadilah bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dasar dari sini kita bisa tahu bahwa untuk menentukan nilai besar sudut alasnya, rumusnya adalah N kurang 1 kali 180 derajat dibagi N. Untuk besar satu sudutnya ini bisa kita cari dengan rumus 1 per N kali 360 derajat. Ini kalau misalnya nilai alasnya kita cari berapa nilai sudut segi banyaknya. Luas permukaan prisma. Dasar dari pembuatan bangun limas itu kan berupa jaring-jaringnya dulu. Nah, jaring-jaringnya membentuk bangun seperti ini. Nah, dasar dari sini kita tahu bahwa alasnya ada alas, kemudian ada bagian terluar dari alas ini yang disebut dengan selimut limas, sehingga untuk mencarinya itu adalah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Ya, jadi luas ABT ditambah luas BCT ditambah luas CDT dan luas DAT itu dicari dulu, kemudian ada berapa banyak itu berarti dijumlahkan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya rumusnya cara mengerjakannya seperti ini. Diketahui alas sebuah limas TABCD, nah ini ya berarti persegi ya alasnya memiliki panjang rusuk 10 cm dan 12 cm. Bu, kok cuma satu yang diketahui? Ingat, ini adalah persegi, berarti AB, BC, CD, dan DA ini rusuknya ukurannya sama, yaitu 10. Kemudian tingginya yang tegak lurus ini berarti TE itu nilainya 12 cm. Maka kita harus cari dulu luas alasnya. Apa luas persegi? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti 10 kali 10 nilainya 100 cm persegi.
Kemudian kita harus mencari dulu nilai dari panjang EF. Nah, ini ya. Kita nyari dulu nilai panjang dari EF. Ingat bahwa AB atau BC itu kan nilainya 10. Berarti setengah dari 10 nilainya adalah 5. Jadi separuhnya dari alas ini, dari selimut ini nilainya adalah 5. Nah, itu kita pakai untuk menentukan berapakah nilai TF. Nah, ini. Diadopsi dari rumus Pitagoras, TF kuadrat itu adalah TE kuadrat ditambah EF kuadrat. TE tadi kan nilainya 12 cm, tinggi limasnya ya, 12 kuadrat. Kemudian separuh dari EF ini tadi ketemunya 5 kuadrat. Berarti 12 kuadrat itu 144 ditambah 25 sama dengan 169. Jadi nilai TF itu akar dari 169 sama dengan 13 cm. Nah, dari beberapa yang sudah kita cari duluan itu, kemudian baru bisa kita masukkan luas segitiga TBC. Ini dulu kita cari ada berapa satu luas ini. Rumus dari segitiga ini adalah setengah luas alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 10, kemudian tinggi TF-nya ini itu adalah 13, berarti hasilnya 65 cm persegi. Nah, berarti luas satu segitiga sisi dari selimut ini bernilai 65 cm persegi. Maka luas limas, alasnya tadi ketemu nilainya 100, kemudian satu segitiga ini ketemu nilainya 65, karena ada 4 selimutnya, berarti 65 kali 4, hasilnya adalah 360 cm persegi. Panjang, tapi runutannya bisa dipahami ya. Sekarang tentang volume. Nah, ini volume ini berarti isinya ini ya. Volumenya ini untuk misalnya ada bangun kubus seperti ini, kemudian dibelah pada sisi tertentu. Nah, jadilah dia berbentuk bangun 5. Sehingga nilainya satu bangun ini kan ada sisanya pada bagian terluar dari bangun itu. Ya, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti volumenya itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi dari cerita ini. Ya, jadilah bangunnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sekarang berapa nilai luasnya? Diketahui bahwa limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 6 dan 8, serta tingginya 12 cm. Nah, kita cari volumenya dulu ya. Volumenya adalah setengah alas segitiga. Kenapa? Karena di sini alas berbentuk segitiga siku-siku. Kali tinggi, berarti ini rumus segitiga ya. Dikali tinggi limas. Nah, berarti setengah kali 6 kali 8, ini untuk alasnya, kali 12. 12 itu tinggi limasnya ini. Sehingga hasilnya 288 cm kubik. Nah, kalau misalnya kita mencari perbesaran dari bangun asalnya, maka kita menggunakan rumus V baru. Rumusnya adalah K3 kali V. V baru itu adalah volume limas setelah panjang rusuk dan tinggi diubah. Kalau V itu adalah volume limas mula-mula, sedangkan K itu adalah konstanta positif perbesaran atau perkecilan. Nah, sekarang ada tambahannya di sini. Kemudian panjang sisi alas maupun tinggi limas diperbesar sehingga faktor perbesarannya 2. Berarti konstantanya 2. Ya. Hitunglah volume limas itu sekarang. Nah, kalau misalnya bangun tersebut diperbesar 2 kali dari bangun mula-mula, maka kita masukkan rumus V baru ini. K pangkat 3 kali V. Konstantanya tadi ketemu 2, berarti 2 pangkat 3 kali 286 volumenya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 ya. 8 kali 288 hasilnya 2000
304 cm kubik. Ya, hal yang sama nanti kalau misalnya volume prisma, bahasan sebelumnya itu dicari, berarti V barunya menggunakan rumus ini. Ya, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi